Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gria Putra Nabawi, NIM 3219001 dari jurusan Ilmu Hadis IAIN Pekalongan. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis penyebaran hadis melalui buku Metode Penelitian Sanad dan Matan Beragam Versi karya Arif Hasanul Muna. Di bab ini saya akan menjelaskan tentang analisis penyebaran hadis yang sudah saya garis bawahi terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pusat kajian hadis masa periwayatan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada 11 Hijriah, dakwah Islam telah menyebar ke daerah-daerah Jazirah Arab. Menjelang wafatnya Rasulullah, telah menyiapkan ekspedisi untuk melakukan dakwah dan membebaskan Syam. Pada saat itu, Syam di bawah kepemimpinan Usamah bin Zaid. Namun, rencana Rasulullah tersebut belum terlaksanakan sebab beliau wafat terlebih dahulu. Sepeninggalan Rasulullah, Khalifah Abu Bakar berinisiatif untuk melakukan rencana Rasulullah. Akhirnya Syam berhasil dikuasai oleh umat Islam. Dan secara bertahap semakin luaslah daerah kekuasaan Islam dan semakin banyak pulau masyarakat yang menyatakan diri masuk agama Islam. Syam meliputi Palestina, Jordania, Syria, dan Lebanon. Berhasil dikuasai seluruhnya oleh umat Islam pada tahun 17 Hijriah. Selanjutnya, perluasan dakwah Islam pada tahap berikutnya juga menuju ke arah barat. Setelah Syam sudah ditaklukkan oleh umat Islam dan mereka semua bergegas untuk meluaskan daerah dakwahnya ke barat, meliputi Mesir. Daerah Mesir berhasil dikuasai umat Islam pada tahun 20 Hijriah. Setelah melakukan Syam pada 17 Hijriah tersebut. Dengan dikuasainya Mesir, maka dakwah Islam ke arah barat semakin pesat hingga akhirnya sampai ke Maghrib dan menyeberang lautan menuju Andalusia. Daerah Andalusia sendiri berhasil dikuasai oleh umat Islam pada tahun 93 Hijriah. Pada abad pertama Hijriah, dakwah Islam juga sudah menuju ke arah timur hingga sampai daerah Transoxania atau Mawara al-Annar, daerah yang menyeberangi sungai Oxus seperti Bukhara, Mrew, Tirmidz, dan lain-lainnya. Perluasan ke arah timur ini diawali dari keberhasilan kekhalifahan Utsman bin Affan menguasai Persia pada tahun 21 Hijriah. Dakwah Islam mencapai daerah Samarkand di ujung timur pada tahun 56 Hijriah dan mendekati negeri Cina pada tahun 96 Hijriah. Selanjutnya, gerakan dakwah dan pengajaran ini bukan saja dilakukan secara kultural oleh para sahabat dan tabi'in pemerintahan Islam secara resmi, juga turut adil dalam menyebarkan ajaran Islam ini. Para khalifah mengirim ulama untuk membimbing masyarakat di daerah-daerah yang baru dikuasai dan juga untuk mengembangkan keilmuan di sana. Penyebaran tersebut bahkan sudah terjadi pada masa sahabat. Mereka tidak terkonsentrasi di Madinah saja, melainkan tersebar ke berbagai daerah kekuasaan Islam. Keadaan ini menjadi faktor munculnya pusat-pusat kajian keislaman yang dimotori oleh generasi-generasi setelahnya. Setidaknya terdapat 9 daerah penting yang menjadi pusat penyebaran ajaran Islam
dan sekaligus pusat periwayatan dan penyebaran hadis. 9 daerah tersebut adalah yang pertama Madinah, Mekah, Kufah, Basrah, Syam, Mesir, Maghrib, Andalus, Yaman, dan Khurasan. Daerah pertama yaitu Madinah. Kota Madinah merupakan tempat terpenting bagi penyebaran hadis. Di kota ini, Rasulullah melakukan aktivitas dan membangun masyarakat muslim. Di kota ini pula, para sahabat banyak mendengar sabda Nabi dan melihat sepak terjangnya. Para sahabat mengajarkan ajaran Islam dan mengisahkan apa yang mereka dengar dan saksikan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sahabat yang wafat di Madinah adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Abu Hurairah, Ummul Mukminin Aisyah, Abdullah bin Umar, Abu Sa'id Al-Khudri, Zaid bin Sabit, dan lain-lain. Di antara kitab penting yang mendokumentasikan nama-nama sahabat yang wafat di Madinah adalah Unwan Al-Nujabah fi Marifati Mantabi bi Al-Madinah min Al-Sahabah, karya Mustafa bin Muhammad bin Abdullah bin Alwi Al-Rafi. Selanjutnya yaitu setelah generasi sahabat, Madinah juga dipenuhi dengan para tokoh tabi'in yang mempunyai perhatian besar terhadap hadis-hadis Nabi. Di antara mereka adalah Al-Fuqaha Al-Saba'ah, 7 tabi'in yang terkenal, alim dan faqih serta menjadi rujukan pada masa dalam masalah-masalah keagamaan. Mereka adalah Sa'id bin Al-Musayyab, Urwah bin Zubair Al-Quraisy, Abu Salamah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, Kharijah bin Zaid bin Syabit Al-Anshari, Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakri Al-Siddiq, dan Sulaiman bin Yasar Al-Madani. Madinah terus menjadi pusat penyebaran dan transmisi hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pada masa Imam Malik bin Anas pada tahun 179 Hijriah. Penyusunan kitab Al-Muwatta Madinah masih menjadi tujuan para pengkaji hadis dari berbagai daerah di luar Madinah. Namun setelah generasi murid-murid Imam Malik, Madinah mulai kehilangan tokoh-tokoh periwayatan hadis. Daerah selanjutnya yaitu Mekah Al-Mukarramah. Sepeninggalan Nabi, tidak banyak sahabat generasi tua yang mempunyai kemampuan luas untuk menginformasikan hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini karena kebanyakan para sahabat generasi tua berdomisili di Mekah adalah para sahabat yang baru masuk Islam saat terjadinya Fatu Mekah tahun 8 Hijriah. Tidak banyak di antara mereka mulazamah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Tokoh-tokoh penting bagi penyebaran hadis di Mekah adalah sahabat muda Abdullah bin Abbas. Ia aktif di Mekah sebelum bertugas di Basrah dan juga sekembalinya. Di antara para tabi'in yang belajar kepada Ibnu Abbas di Mekah adalah Mujahid bin Jabar, Tawus bin Kisan, pembantu Ibnu Abbas yang bernama Kharimah, Atta bin Abi Ribah, dan lain-lain. Daerah selanjutnya yaitu Kufah. Irak berhasil dikuasai umat Islam pada tahun 17 Hijriah. Masa pemerintahan Umar bin Al-Khattab, banyak para sahabat di Madinah yang tertarik untuk pindah ke daerah yang baru dikuasai tersebut. Kufah merupakan bagian dari Irak menjadi tempat tujuan utama para sahabat waktu itu.
tercatat ada 300 sahabat yang mengikuti Baiat Aqobah dan 70 sahabat mengikuti perang Badar turut berpindah ke Kufah. Abdullah bin Mas'ud mempunyai peran besar dalam penyebaran hadis di Kufah. Di antara murid-murid yang berguru kepadanya adalah Alqamah bin Qais, Al-Aswad bin Yazid, Mas'rud bin Al-Ajda, dan Kahdi Surai. Kemudian dari murid-murid Abdullah bin Mas'ud tersebut muncullah tokoh-tokoh seperti Amir al-Syabi dan Ibrahim al-Naqal. Posisi Kufah yang sangat strategis bagi titik tolak penyebaran Islam di daerah timur pada masa berikutnya menjadikan mempunyai peran penting bagi penyebaran hadis di daerah Persia dan Khurasan. Sanad para tokoh hadis dari Khurasan dan Persia kebanyakan bersambung dengan para perawi yang berdomisili di Kufah. Penyebaran dan transmisi hadis di Kufah terus berlanjut hingga memasuki abad keempat masa kehidupan Imam bin Uqdah pada tahun 332 Hijriah. Namun pada masa berikutnya tokoh hadis di Kufah mulai berkurang sedikit demi sedikit. Daerah selanjutnya yaitu Basrah. Sahabat Nabi yang pertama memasuki daerah Basrah adalah Utbah bin Haswan radhiyallahu anhu pada tahun 17 Hijriah. Pada tahun 14 Hijriah, masa pemerintahan Umar bin Khattab. Setelah itu banyak para sahabat yang turut singgah di Basrah seperti Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Abbas sebelum berdomisili di Mekah, Imran bin Husain, Abu Barzah al-Aslami, dan yang paling masyhur adalah Anas bin Malik, pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Periwayatan hadis di Basrah diteruskan oleh para tabi'in ternama seperti Al-Hasan Al-Basri, Muhammad bin Sirin, Qatadah bin Di'amah, Abu Al-Alayyah Al-Rayahi, dan lain-lainnya. Berkat peran para tabi'in tersebut dan juga murid-murid mereka, Basrah menjadi daerah yang sangat terkenal dalam periwayatan hadis, bahkan menjadi pusat periwayatan hadis pada masanya. Hampir semua ulama hadis yang hidup pada abad kedua dan ketiga pernah menginjakkan kaki ke tanah Basrah untuk mempelajari hadis Nabi. Selanjutnya yaitu daerah Syam. Di daerah Syam ini banyak kalangan sahabat Nabi yang memutuskan untuk tinggal di Syam setelah pemerintahan Islam berhasil menguasai daerah tersebut dan sekitarnya. Di daerah Homs saja setidaknya terdapat 30 sahabat yang tinggal di sana. Di antara sahabat yang pernah tinggal di Syam adalah Bilal bin Robah, Abu Ubaidah, Amir bin Al-Jarrah, Mu'adz bin Jabal, Khalid bin Walid, Abu Al-Darda, Muawiyah bin Abu Sofyan, dan lain-lain. Penyebaran informasi mengenai kehidupan Nabi terus berlangsung di Syam yang dilakukan oleh para tabi'in. Posisi Syam sebagai pusat kajian Islam semakin meningkat di saat masa pemerintah Umawi. Banyak perawi hadis yang mengunjungi kota ini, namun kondisi seperti ini hanya berlangsung hingga abad ketiga Hijriah, yaitu pada masa kehidupan Hisham bin Ammar. Pada masa berikutnya, yaitu pada abad keempat dan kelima, posisi Syam sebagai pusat penyebaran hadis mulai menurun. Daerah selanjutnya yaitu Mesir.
Am bin al-Ash berhasil menguasai Mesir pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Setelah Mesir berada di bawah kekuasaan pemerintah Islam, banyak para sahabat yang asalnya tinggal di Madinah berpindah ke daerah ini. Pada masa tabi'in, aktivitas periwayatan hadis di Mesir juga sangat marak. Keadaan ini semakin meningkat pada masa Am bin al-Haris, Yahya bin Ayub, Haywah bin Surai, Al-Ra'id bin Sa'ad, dan Abdullah bin La'ih. Kajian dan periwayatan hadis di Mesir terluas berlanjut hingga masa tokoh hadis terkenal Abdullah bin Wahab, Imam Al-Syafi'i, Ibnu Al-Qasim, dan para tokoh hadis yang hidup semasa dengan mereka. Peran Mesir sebagai pusat kajian hadis mulai berkurang pada saat Ubadiyun yang beraliran Syiah menguasai Mesir pada tahun 358 Hijriah. Pada masa itu, kajian dan periwayatan hadis di Mesir mulai mengalami kemunduran hingga tokoh-tokoh periwayatan hadis masa tersebut di Mesir juga mulai berkurang. Daerah selanjutnya yaitu Afrika atau Maghrib dan Andalus. Yang dimaksud dengan daerah Afrika dalam pembahasan ini adalah daerah-daerah yang saat sekarang ini meliputi Maroko, Aljazair, Tunis, dan Libya. Para sahabat Nabi mulai banyak yang tinggal di daerah Afrika setelah secara bertahap daerah tersebut dikuasai oleh umat Islam melalui tahun 27 Hijriah. Pada tahun tersebut, pasukan muslim di bawah pimpinan Amir Mesir Abdullah bin Sa'ad bin Abisar pada tahun 36 Hijriah berhasil menguasai beberapa daerah di Afrika. Banyak para sahabat Nabi yang menjadi pasukan dalam ekspedisi tersebut dan kemudian memutuskan untuk berdomisili di sana. Secara bertahap, para sahabat Nabi banyak yang memasuki Afrika, baik secara individu atau bersamaan dengan pasukan muslimin. Di antara tokoh terkenal yang sering memimpin perluasan daerah kekuasaan Islam di Afrika adalah Uqbah bin Nafi, wakil resmi pemerintahan Umayyah, pimpinan Muawiyah bin Abi Sofyan, dan Yazid yang berpusat di Damaskus. Sahabat Nabi terakhir yang memasuki Afrika adalah Sufyan bin Wahab al-Qaulani pada tahun 78 Hijriah. Faktor terpenting bagi perkembangan periwayatan hadis di Afrika adalah pendirian kota Kairawan oleh Uqbah bin Nafi pada tahun 50 Hijriah. Pada masa berikutnya, kota yang secara geografis sangat strategis ini menjadi tujuan penuntut ilmu baik dari timur maupun barat. Kota Kairawan bertambah kecemerlangannya ketika Umar bin Abdul Aziz yang berada di Damaskus mengirim 10 orang tabi'in untuk mengajar di Kairawan. Kondisi yang demikian ini menjadikan Kairawan mempunyai hubungan yang erat dalam bidang keilmuan dengan daerah-daerah Islam yang berada di sebelah timur. Banyak ulama Kairawan yang melakukan rilah fi talab al-ilm ke arah timur seperti Mesir, Hijaz, Syam, Irak, bahkan hingga ke Khurasan. Hubungan yang sangat istimewa adalah dengan Madinah, sebab sebagaimana mafhum pengaruh Imam Malik di daerah Afrika ini sangat besar. Kairawan juga mempunyai peran besar bagi penyebaran hadis ke arah barat dunia Islam, baik ke Maroko maupun
pun hingga menyeberang sampai Andalusia. Tokoh penting yang punya peran besar bagi kajian keislaman di Afrika adalah Imam Sahnun bin Said Al-Tanuki di Andalus, terutama pada abad ketiga. Juga mulai banyak muncul para ulama ternama seperti Abdul Malik bin Habib, Yahya bin Yahya, Baki Ibnu Makhlad, dan Muhammad bin Wadaha. Daerah selanjutnya yaitu Yaman. Yaman telah ditatangi para sahabat pada masa kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengutus beberapa sahabat di daerah Yaman untuk menyebarkan dan mengajarkan ajaran Islam. Di antara sahabat yang pernah diutus Nabi ke Yaman adalah Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari. Meskipun mereka berdua tidak menetap di Yaman, namun dakwah yang dilakukan mendapatkan sambutan yang baik. Banyak penduduk Yaman yang kemudian melakukan perjalanan ke Madinah untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Sebagian mereka memutuskan diri untuk tinggal di Madinah dan sebagian yang lain kembali ke Yaman. Di antara generasi tabi'in dari Yaman yang masyhur dalam periwayatan hadis adalah Wahab bin Munabbih, Hamam bin Munabbih, Tawus bin Kisan, dan putra Tawus yang bernama Abdullah. Generasi berikutnya yang menghidupkan periwayatan hadis di Yaman adalah Ma'mar bin Rashid yang asalnya dari Basra kemudian berdomisili di Yaman, dan juga Abdul Razak Al-Sani. Daerah terakhir yaitu Khurasan. Khurasan pada masa awal Islam merupakan nama kawasan yang sangat luas yang saat sekarang meliputi Iran, Afghanistan, pecahan Uni Soviet, dan sebagian India. Nama daerah yang terkenal di Khurasan masa itu meliputi Balkha, Heran, Mashhad, Naisapur, hingga daerah Transosania yang meliputi Merv, Tirmidz, Tushkent, Bukhara, Samarkand, dan lain-lain. Di antara sahabat Nabi yang tinggal di Khurasan adalah Buraidah bin Husayb al-Aslami yang meninggal dan dimakamkan di Merv, Abu Basrah al-Aslami, Al-Hakam bin al-Ghifari, Abdullah bin Hasim al-Aslami yang dimakamkan di Naisabur, dan Kasam bin al-Abbas yang meninggal di Samarkand dan dimakamkan di sana. Pada masa berikutnya, di kawasan yang sangat luas ini muncul tokoh-tokoh hadis kenamaan. Di Bukhara terdapat Ishaq bin Musa Hanjar, Ahmad bin Hafs, Muhammad bin Salam al-Bikandi, Abdullah bin Muhammad al-Sindi, dan Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Di daerah Samarkand terdapat tokoh-tokoh hadis yang masyhur, di antaranya adalah Abu Abdullah bin Abdullah al-Darimi dan Muhammad bin Nashar al-Maruzi. Sementara itu muncul tokoh-tokoh hadis di daerah Firyab seperti Muhammad bin Yusuf al-Firyabi, murid Imam Sofyan al-Tasawri, Qadi Ja'far bin Muhammad al-Faribi, dan lain-lain. Kesimpulan dari pembahasan yang sudah saya sampaikan tadi yaitu bahwa sebelum Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 11 Hijriah, sudah ada gagasan untuk memperluas ajaran Islam ke berbagai daerah. Terbukti gagasan tersebut diteruskan oleh para sahabat Nabi yang sudah mencapai
ke 9 daerah yang sudah saya sampaikan tadi dan menghasilkan para tokoh-tokoh hebat yang menggeluti di bidang hadis yang termasyhur dan terkenal pada zamannya hingga sekarang. Dari hal yang sudah saya sampaikan itu bahwa semua itu imbas atau keuntungan dari perluasan wilayah yang digagaskan oleh Nabi dan diteruskan oleh sahabat. Begitu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Saya Gria Putra Nabawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.